Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew, NIM saya 1872050049. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi pembangunan. Dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Saya dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan dari Universitas Pancasakti Bekasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada konsep permasalahan pembangunan. Yang pertama ada tekanan penduduk, tanah, pembangunan masyarakat desa, peranan tabungan dalam negeri, dan kewirausahaan. Tekanan penduduk terjadi akibat dari masalah kelebihan penduduk, masalah kemanusiaan, pengawasan jumlah penduduk, pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana orang-orang di situ bersama dengan pejabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial, dan budaya dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan dapat membantu membangun bangsa atau negara. Yang kedua ada tanah. Tanah yang cocok untuk pertanian merupakan faktor penting untuk perkembangan ekonomi bagi negara-negara berkembang. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pada umumnya produktivitas per orang yang bekerja di sektor ini sangatlah rendah. Sudah tentu karena keadaan ini maka persatuan tanah akan mempunyai hasil lebih rendah meskipun keadaan alam relatif lebih baik daripada keadaan alam di negara-negara maju. Berikutnya pembangunan masyarakat desa. Upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang dicita-citakan guna mencapai masyarakat sejahtera. Perubahan pola hidup dan pola tingkah laku dari berpikir tradisional menjadi masyarakat yang modern. Desa merupakan daerah otonom berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal. Selanjutnya ada peranan tabungan dalam negeri. Pembiayaan pembangunan sangatlah besar. Tabungan domestik diperoleh dari sektor pemerintah dan sektor masyarakat. Tabungan pemerintah yang dimaksud adalah tabungan pemerintah dalam APBN yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Tabungan masyarakat merupakan akumulasi dari Tabanas, Taska, dan deposito berjangka. Selanjutnya kewirausahaan. Semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menanggapi usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Grayson mengemukakan bahwa kewirausahaan merupakan sebuah fungsi yang universal di semua masyarakat tanpa memandang sistem ekonomi mereka. Kewirausahaan adalah kegiatan manusia dalam sistem perekonomian terpimpin maupun dalam sistem perekonomian liberal. Berikutnya adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Jadi pemecahannya pun harus terkait dan juga komprehensif dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lebih jauh, kemiskinan menjadi bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi masalah kemanusiaan. Hampir semua negara menghadapi masalah ini, bahkan Amerika Serikat yang merupakan negara kaya namun masih menghadapi masalah kemiskinan. Di sisi lain, bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan masalah terberat yang harus dihadapi. Kemiskinan seakan sudah menjadi bagian dari takdir manusia. Namun menurut Muhammad Yunus, penerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006 yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Creating a World Without Poverty, menjelaskan bahwa dunia bebas dari kemiskinan itu tidaklah mustahil. Kemiskinan bukan diciptakan oleh masyarakat miskin, tapi diciptakan oleh sistem yang ada di masyarakat. Namun apabila kita semua tidak peduli terhadap kemiskinan, berarti kita juga menjadi bagian dari sistem yang menciptakan kemiskinan itu sendiri. Selanjutnya, mengatasi ketimpangan untuk mengentas kemiskinan. Yang pertama, perhatian khusus untuk isu ketimpangan, pengembangan anak usia dini dan gizi, perlindungan kesehatan untuk semua,
Yang keempat, akses pendidikan bermutu untuk semua. 5. Bantuan tunai kepada keluarga miskin. 6. Infrastruktur pedesaan terutama jalan dan penyediaan listrik. 7. Sistem perpajakan yang progresif. Selanjutnya ada peranan lingkungan dalam perekonomian, industrialisasi, dan pembangunan berkelanjutan. Menurut Iralawan dan Suparmoko 1990, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dapat dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan. Tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik oleh sumber daya manusia maupun sumber daya kapital. Sedangkan dalam arti sempit, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, tetapi dengan menjaga agar fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang ada tidak menurun tanpa digantikan oleh sumber daya lainnya. Sekian penyampaian saya tentang ekonomi pembangunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.